Netizen 50 orang jamaah umroh harus menjaga kesehatan selama menjalani ibadah. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Gorontalo Marten Taha pada pelepasan jamaah umroh yang digelar PT Hana Nusantara Tour and Travel. Adanya pelonggaran aktivitas masyarakat berdampak pada intensitas pelaksanaan ibadah umroh. PT Hana Nusantara Tour and Travel memiliki legalitas untuk menyelenggarakan ibadah umroh demi kepercayaan jamaah. Hal ini perlu diperhitungkan karena maraknya jamaah umroh yang terlantar. Untuk menjalani ibadah umroh, jamaah harus menjaga kesehatan, mulai dari pemberangkatan hingga pulang ke tanah air. Tetapi kuncinya juga adalah fisik kita. Kalau kita tidak sehat, tidak bugar, tidak fit, maka tentunya ibadah kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Sehingga jika terjadi hal-hal yang mungkin tidak menguntungkan bagi kita, perubahan cuaca kah atau apa, maka saya kira travel sudah menyiapkan berbagai kemungkinan itu. Bapak dan Ibu sudah mendapatkan di dalam acara manasik obat-obat apa yang perlu dipersiapkan, makanan-makanan seperti apa yang harus kita konsumsi dan sebagainya. Itu saya kira sudah disampaikan di manasik. Tetapi penekanan saya yang penting, Bapak dan Ibu sekalian, mari dijaga kesehatan selama kurang lebih 2 minggu Ibu Bapak sekalian melaksanakan umroh ini, sehingga kesehatan fisik maupun kesehatan non fisik dan Bapak Ibu akan tetap terjaga, mulai dari berangkat dari Gorontalo sampai kembali lagi pulang dari Tanah Suci kembali ke Gorontalo. Netizen 12 orang ASN Kota Gorontalo mengikuti MTQ ke-6 Korpri tingkat nasional. ASN Kota Gorontalo mewakili Provinsi Gorontalo pada MTQ Korpri di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. MTQ ke-6 Korpri tingkat nasional terdapat 8 cabang yang dipertandingkan. Seluruh peserta asal Kota Gorontalo diharapkan mampu mengharumkan Provinsi Gorontalo. Pelepasan peserta MTQ Korpri berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo. Pertama, kita merasa sangat bersyukur bahwa kali ini lagi pemerintah Kota Gorontalo meloloskan lebih dari setengah tim yang akan mewakili Korpri Provinsi Gorontalo yang akan berlaga di tingkat nasional, MTQ tingkat nasional Korpri yang akan berlangsung tanggal 10 sampai 13 di Padang, Sumatera Barat. Dan para pegawai atau PNS yang tergabung di dalam Korpri Kota Gorontalo, alhamdulillah hari ini 7 orang saya lepas untuk bersama-sama dengan tim Provinsi Gorontalo untuk mewakili Provinsi Gorontalo ke sana. Harapan saya mereka dapat membawa nama harum Provinsi Gorontalo dan dapat menorehkan prestasi seperti tahun lalu. Alhamdulillah Provinsi Gorontalo bisa meraih beberapa medali emas dan itu disumbangkan oleh Korpri Kota Gorontalo. Netizen usaha UMKM di Kota Gorontalo perlu dukungan seluruh elemen masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Marten Taha yang menutup diklat peningkatan daya saing produk UMKM melalui marketplace. Elemen masyarakat, dunia usaha harus mendukung usaha mikro kecil menengah. Dengan digelarnya diklat ini, pelaku UMKM semakin maju dan berkembang. Diklat yang digelar Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM diikuti oleh 100 orang pelaku UMKM. Pemerintah Kota Gorontalo mengambil kebijakan untuk melakukan pemulihan ekonomi karena kita kemarin lebih dari 2 tahun kita menghadapi situasi dan kondisi yang sangat parah, perekonomian terpuruk. Bahkan ekonomi kita turun sampai minus 0,02% dari tingkat pertumbuhan pada tahun 2019 6,97%. 2020 langsung dia turun ke minus 0,02%. Tapi 2021 walaupun masih dalam masa pandemi, kita melakukan berbagai upaya sehingga bisa tumbuh positif 2,81%. Dan insya Allah tahun 2022 kita bisa perkirakan
dia tumbuh di atas 3,5 sampai 4%. Maka oleh karena itu di dalam rangka untuk pemulihan ekonomi ini kami mengambil kebijakan khususnya di bidang UMKM melalui pertama peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka menumbuhkan kewirausahaan. Netizen pemerintah Kota Gorontalo menargetkan 2.000 hafiz dalam 1 tahun. Komitmen ini sebagai upaya pembinaan generasi muda religius. Seleksi hafiz digelar selama 3 hari dengan 1.000 peserta. Seleksi hafiz hafiza selain pembinaan generasi muda religius, juga untuk mempersiapkan dan menghadapi kejuaraan STQ dan MTQ. Seleksi yang diikuti 1.000 peserta berasal dari jenjang dasar dan menengah, baik sekolah negeri maupun madrasah sekota Gorontalo. Kami di dalam RPJMD Kota Gorontalo mewujudkan masyarakat religius, salah satunya kita mencetak para hafiz dan hafizah, para penghafal-penghafal Al-Quran, 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai dengan 30 juz. Nah, kita lakukan seleksi secara terbuka dengan mengundang berbagai sekolah, baik sekolah agama maupun sekolah umum maupun tempat-tempat pengajian, TPA, TPQ, untuk mengirimkan wakilnya. Selama 3 hari ini kurang lebih 1.100 orang yang kita seleksi. Kemarin hari pertama alhamdulillah 300 lebih, hampir 400. Seleksi dengan tentunya dibimbing dan diseleksi oleh guru-guru yang berkompeten di bidangnya. Hari ini kita kira-kira ada 300-an juga sampai 400 yang kita seleksi. Seleksi ini bukan saja untuk mempersiapkan mereka menghadapi momen-momen STQ maupun MTQ, tapi sudah merupakan program kami untuk mencetak hafiz dan hafizah. Setiap tahun itu ada 2.000 yang kemudian kami selalu pada akhir tahun atau awal tahun berjalan itu kita wisuda. Memang 2 tahun terakhir ini kita tidak laksanakan 2020 dan 2021 karena masalah COVID. Tetapi seleksinya tetap jalan. Wisudanya karena melibatkan banyak 2.000-an orang, jadi kita tidak laksanakan. Kita laksanakan tapi kita laksanakan secara virtual. Nah, netizen pemanfaatan pasar sentral resmi diserahkan ke pemerintah Kota Gorontalo. Penyerahan ini ditandai dengan penandatanganan serah terima antara Balai Prasarana Wilayah dan Pemukiman Provinsi Gorontalo dengan Dinas Perdagangan Kota Gorontalo. Meski telah diserahkan ke pemerintah Kota Gorontalo, pemanfaatan pasar sentral belum sepenuhnya dilakukan karena masih dalam pembenahan lapak. Pihak kontraktor masih memiliki waktu 6 bulan untuk melakukan pemeliharaan bersama pemerintah Kota Gorontalo. Untuk pemanfaatan, penyerahan asetnya belum dilaksanakan karena memang kontraktor harus punya kewajiban selama 6 bulan untuk melakukan pemeliharaan. Perbaikan jika ada yang rusak, ada yang hilang, ada yang tidak sesuai, dia harus lakukan penambahan perbaikan dan sebagainya. Tetapi karena kami sudah minta untuk segera dapat dimanfaatkan oleh para nelayan, paling tidak akhir tahun atau awal tahun ini sudah harus bisa dimanfaatkan, maka tadi kami menandatangani antara balai pemukiman dengan Dinas Perdagangan saya untuk menandatangani serah terima pemanfaatan. Nah, sehingga dari serah terima pemanfaatan itu sudah dapat digunakan, tetapi dalam batas-batas tertentu, belum seluruhnya dapat digunakan. Dan jika terjadi kekurangan, kerusakan, kehilangan dan lain sebagainya, tentunya menjadi tanggung jawab kami sebagai pemanfaat. Dan kalau ada kerusakan diakibatkan oleh karena kelalaian teknis, ya itu tetap menjadi tanggung jawab daripada kontrak. Untuk pemindahan sendiri kapan, Pak? Pemindahan sendiri belum dapat kita laksanakan ini. Kita masih melengkapi berbagai fasilitas yang di dalam. Lapak-lapak itu kan belum ada tempat-tempatnya. Sementara kita insya Allah bulan ini selesai semua lapak dan kita akan masukkan ke dalam pasar. Kecuali kalau itu kios-kios, toko-toko dan sebagainya yang tidak membutuhkan perlakuan tertentu lapaknya, itu bisa langsung ditempati. Sehingga kita lakukan secara bertahap. Mungkin toko-toko yang kita pindahkan lebih dulu sehingga
sudah bisa siap untuk bisa melaksanakan aktivitas perdagangan di dalam. Netizen polemik pembebasan lahan normalisasi Sungai Bolango menemukan kesepakatan. Pekerjaan normalisasi Sungai Bolango untuk menangani masalah banjir di Kota Gorontalo. Kesepakatan ini ditindaklanjuti melalui peninjauan bersama di lokasi pekerjaan normalisasi Sungai Bolango. Pemilik lahan Vihara Buddha Dharma dan Masjid An-Nur sepakat sebagian lahan menjadi lokasi pekerjaan normalisasi Sungai Bolango. Kesepakatan ini atas upaya pendekatan oleh pemerintah Kota Gorontalo. Pertama, menyangkut revitalisasi dan normalisasi Sungai Bolango. Ini juga sudah memasuki tahap-tahap akhir khususnya untuk pembebasan lahan. Nah, ada beberapa persil lahan yang sedikit mengalami masalah, yaitu yang ada di sekitaran belakang wihara dan juga yang ada di belakang Masjid An-Nur. Tapi setelah kita selesaikan tadi, alhamdulillah sudah ada kesepakatan untuk segera diselesaikan sehingga sudah dapat dilaksanakan pembayaran ganti rugi lahannya dan segera akan dilakukan pembangunan. Memang di wihara itu sedikit mengambil bagian bangunan yang ada di situ, tapi karena mengambil kelurusan potong sirinya itu, jadi sehingga tidak seluruh bangunan tetap ada, hanya ada sebagian kecil bagian belakang itu yang terambil bangunannya, terutama ada ruang kelas yang menjadi terambil sebagian dari ini, sehingga dengan adanya kesepakatan itu saya berharap agar segera dapat dilakukan pembebasan dan segera dilakukan pembangunan, karena terusan untuk penyelesaian itu tinggal itu tiga bagian itu, dan ada beberapa spot untuk masyarakat yang di tenda juga masih ada sebagian kecil yang perlu kita selesaikan pembebasannya. Ini menjadi tanggung jawab dari Balai Sungai, tapi sebagai pemilik wilayah tentunya kami harus membantu mempercepat agar segera penyelesaian revitalisasi Sungai Bolango ini sudah bisa dapat diselesaikan dengan baik tahun ini sampai terakhir tahun depan. Netizen Dinas Pekerjaan Umum diminta menambah tenaga kerja untuk revitalisasi pusat perdagangan. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Marten Taha yang meninjau pekerjaan revitalisasi pusat perdagangan. Lambatnya pekerjaan revitalisasi pusat perdagangan mempengaruhi aktivitas masyarakat. Untuk percepatan pekerjaan, tenaga kerja harus ditambah untuk mempermudah pekerjaan yang tidak hanya bertumpu pada satu titik pekerjaan. Mengalami keterlambatan karena ini sudah tinggal 2 bulan pekerjaan, masih sedikit pekerjanya, makanya saya sudah bilang sama Dinas PU untuk segera minta kepada kontraktornya untuk menambah jumlah para pekerja di lapangan dan peralatan serta bahan, sehingga dalam tempo 2 bulan ini harus dipacu untuk minimal sudah selesai 90%, sehingga 10% bisa melalui proses pemeliharaan. Tapi saya minta bulan November sampai dengan Desember ini sudah diselesaikan untuk khususnya 2 pekerjaan spot, yaitu di Nani Wartabone dengan di kawasan perdagangan ini. Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Jemwada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.